Shalom, GBI Alpha Omega telah melakukan ibadah secara online. Kami mengajak jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan persembahan bila diperlukan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Meresponi merebaknya virus yang sedang mewabah di Indonesia, GBI Alpha Omega membuat ibadah berbasis online agar jemaat dapat tetap beribadah di rumah. Dapatkan rema dan tuntunan Tuhan bagi setiap kita. Percayalah, perlindungan, perkenanan, dan anugerah Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Biarlah melalui hidup kita, keluarga, kota, bahkan Indonesia diberkati oleh Tuhan. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega di www.gbialphaomega.com. Jesus Christ bless you. Hari esokku, karena surya akan lenyap, kadang langit tampak suram, tapi terang Tuhan ada bagiku. Dipimpinnya hidupku sampai di akhir langkahku. Tuhan meski banyak yang tak ku mengerti, Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan sertamu sampai di akhir langkahku. Tapi terang Tuhan ada bagiku, dipimpinnya hidupku sampai di akhir langkahku. Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan sertamu meski banyak yang tak ku mengerti. Tuhan pegang tanganku selalu. Ku mau berjalan sertamu sampai di akhir langkahku.
Shalom saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang cukup berat untuk kita semua, bahkan seluruh dunia. Khususnya di Indonesia, wabah ini baru mulai saudara. Jadi kita pun harus meresponinya dengan benar. Ternyata ada dua kelompok kita temui di dalam gereja kita. Maksud saya gereja secara umum, bahwa ada orang-orang tertentu yang menanggapi pandemik ini dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang-orang yang merasa lebih beriman kalau ia tetap melakukan ibadah dengan ngumpul rame-rame, tidak mengindahkan aturan-aturan kesehatan yang ada, salaman, berpelukan, ciuman, dan sebagainya, dan merasa beriman karena percaya Tuhan pasti melindungi. Kelompok kedua tentunya adalah orang-orang yang mengikuti protokol kesehatan apa adanya, dengan tulus tentunya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kebenarannya menurut Alkitab? Kita akan belajar. Di sini kita dibutuhkan rendah hati, sikap haus dan lapar akan kebenaran, dan mau belajar terus ya saudara. Demi kebaikan kita semua, untuk iman kita yang benar kepada Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu mutlak. Inilah yang perlu kita ketahui pertama kali. Di Roma 11 ayat 36, saya bacakan ya. Roma 11 ayatnya yang ke-36. Di situ dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kedaulatan Tuhan itu mutlak, sebab Ia adalah pencipta segala sesuatu yang ada, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik materi maupun non-materi. Dalam Kejadian 1 ayat 1, dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tentu saja yang diciptakan tidak hanya soal materinya, tetapi juga soal hukum-hukumnya yang berlaku. Misalnya, hukum fisika, hukum biologi, hukum kesehatan, dan lain sebagainya. Semuanya tentu Tuhan yang menciptakan. Dan ini kedaulatan Tuhan. Termasuk bagaimana manusia diciptakan menjadi makhluk yang sadar, yang bisa membuat pilihan dalam hidupnya. Bahkan dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia harus memiliki moral seperti Tuhan. Moral yang hebat, yang suci. Di samping itu Tuhan menciptakan hukum yang namanya hukum tabur tuai. Galatia 6 ayat 7. Mari kita lihat dulu Galatia 6 ayatnya yang ke-7. Jangan sesat, sebab Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ini adalah hukum yang diciptakan oleh Tuhan. Dan seluruh hukum tersebut berlaku untuk seluruh manusia. Bukan hanya bagi orang non-percaya. Baik orang percaya, baik orang tidak percaya, semuanya berlaku hukum yang sama. Dan ini kita bisa baca dalam Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi seluruh hukum berlaku bagi seluruh manusia. Tidak ada pembedaan dari Tuhan. Inilah yang kita mesti perhatikan baik-baik. Ya. Tuhan tentu saja dapat melakukan intervensi langsung. Benar. Misalnya, mujizat. Benar. Bahkan Tuhan bisa mengadakan berjalan di atas air. Itu benar. Tetapi bukan berarti semua kita juga bisa berjalan di atas air. Hanya jika Tuhan menghendaki. Jadi jangan pakai pikiran diri sendiri, saudara. Pakai ayat-ayat Alkitab, pilih-pilih ayat, suka-suka sendiri untuk dipakai dalam hidup ini. Tanpa melihat konteksnya. Justru Tuhan akan konsisten dengan hukum-hukumnya. Orang yang makan sembarangan akan menuai penyakit.
Murid yang malas belajar akan bodoh. Orang yang tidak mau bertobat pasti tidak selamat. Ini hukum kepastian. Jangan memakai alasan iman untuk melawan hukum-hukum Tuhan sendiri. Jangan mengajak Tuhan untuk melawan hukumnya sendiri. Karena Tuhan konsisten dengan hukumnya. Bayangkan kalau seseorang bisa beriman, lalu makan sembarangan tapi tetap selamat, tetap tidak kena penyakit, mentalnya tentu akan rusak. Bayangkan kalau orang tidak bertobat tapi bisa selamat, manusia bisa rusak. Justru Tuhan mau mengajar kita semua melalui hukum-hukum yang Tuhan ciptakan agar kita membentuk pikiran perasaan kita, bukan untuk memenuhi, bukan untuk memuaskan kedagingan kita atau nafsu kita, tapi untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Memuliakan Tuhan artinya berguna bagi sesama juga, bukan hanya bagi diri sendiri. Dalam hal ini iman sering disalahgunakan. Makanya ada beberapa kejadian di sosial media. Kalau hamba Tuhan ada yang ngotot, kalau saya imani, maka saya terbebas dari virus. Waduh, ini sangat tidak memberkati, saudara. Saudara jangan salah mengerti. Kita semua percaya Tuhan. Percaya kuasanya. Tapi kuasa Tuhan tidak bisa digunakan sembarangan. Apalagi untuk kepentingan diri sendiri. Justru iman yang benar adalah penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Iman yang benar adalah bertanggung jawab atas hidup kita. Iman yang benar adalah menjadi berkat bagi sesama, bukan menjadi sandungan. Ada orang-orang tertentu yang tidak mengerti, makanya salah paham tentang iman. Mereka tidak bisa membedakan antara iman dan tanggung jawab, antara iman dan kecerobohan, antara iman dan ketidakpedulian, antara iman dan kebodohan. Contohnya, ada orang yang makan sembarangan, tidak mau menjaga kesehatan, tapi tetap mengimani bahwa apa yang dimakannya akan membuatnya sehat, dan ia tidak akan pernah sakit karena percaya Tuhan. Ini iman semacam ini yang perlu diluruskan. Mau menyenangkan mulut sendiri, nafsu kedagingannya. Kok pakai kuasa Tuhan? Tentu saja Tuhan tidak berkenan. Buktinya apa? Banyak sekali hamba Tuhan yang makan sembarangan akhirnya sakit jantung juga. Bahkan ketika khotbah bisa ada serangan jantung, saudara. Ini fakta. Jangan tidak belajar. Sebab barang siapa menabur, dia menuai. Saya tidak mengatakan kita tidak punya iman. Iman itu apa? Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan kesempatan ini, adanya wabah virus ini, hendaknya kita mulai memperbaharui lagi iman kita. Supaya kita menyenangkan kehendak Tuhan. Bukan pakai pikiran diri sendiri yang tidak tepat. Iman atau kecerobohan kalau seseorang makan sembarangan lalu menumpangkan tangannya dalam nama Yesus. Kuusir roh kolesterol, kuusir roh darah tinggi, kuusir roh diabetes dan sebagainya. Pakai nama Yesus lagi, pakai nama Tuhan. Padahal dia mau menyenangkan mulutnya, pakai nama Tuhan. Mari kita bertobat lagi. Justru sebaliknya, kalau kita orang beriman, kita tidak akan makan sembarangan. Sebab mulut ini milik Tuhan. Lagi pula kita harus mematikan kedagingan kita. Bukan memuaskan kedagingan kita, tapi minta pertolongan Tuhan. Ini salah kaprah ini. Gagal paham firman Tuhan. Firman Tuhan bukan untuk itu. Firman Tuhan itu untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Amin ya saudara ya. Ini tidak bermaksud apa-apa loh. Dalam situasi yang genting begini, kalau kita salah pengertiannya, nanti kita nggak jadi berkat, bahkan jadi sandungan. Ya, apakah kuasa Tuhan bisa dipakai sembarangan? Tentu tidak. Kita sudah melihat bagaimana anak Skewa mengusir setan pakai nama Tuhan. Bukan pakai nama yang lain, pakai nama Tuhan. Pakai nama Yesus. Tapi setan tidak takut. Bahkan anak Skewa ini digebukin lalu ditelanjangi dan lari tunggang langgang. Apakah nama Tuhan tidak berkuasa? Bukan itu.
Nama Tuhan tidak bisa dipakai sembarangan. Jangan pakai pikiranmu sendiri. Bagaimana kalau orang-orang percaya merasa beriman, lalu melakukan sentuhan-sentuhan, salaman, cepika-cepiki, tos, bergaul, masih sembarangan hidup, mengunjungi tempat-tempat ramai, tidak sengaja tidak menjaga kesehatan? Ini iman atau kecerobohan, saudara? Kalau kita memang mempunyai iman yang benar, segala tindakan kita akan menyenangkan Tuhan. Dan segala tindakan kita akan memberkati sesama. Faktanya, saudara, kita ngomong fakta ya. Banyak pendeta mati sakit jantung, stroke, diabetes, dan sebagainya. Pasang ring, bypass. Apakah Tuhan tidak melindungi? Tentu saja Tuhan melindungi, tetapi ada kesalahan yang kita buat juga. Pola hidup yang tidak sehat. Khususnya dalam rangka wabah virus ini, buktinya di Korea Selatan terjadi gereja yang menyebarkan virus ini. Sehingga ada banyak kasus, sekitar 4.000 mungkin, separuhnya karena gereja ini. Hari ini pemimpinnya didakwa pembunuhan karena ikut serta mengajarkan bahwa kita akan dilindungi Tuhan. Akibatnya jemaatnya menyebar kemana-mana dan menularkan virus corona ini, COVID-19. Nah, dengan demikian kan nggak jadi berkat malahan, malah jadi sandungan. Sekali lagi, saudara jangan salah mengerti, iman bukan berarti bisa dipakai sembarangan. Ya, jangan ikutan melakukan sesuatu yang membahayakan banyak orang. Apalagi mementingkan diri sendiri. Jadi iman bukan untuk lari dari tanggung jawab. Justru iman menuntut kita bertanggung jawab hidup kita. Ikut serta dalam menanggulangi virus. Ikut serta menjaga agar kita tidak menjadi media penularan. Ikut serta bahwa kita harus mendidik jemaat untuk mempunyai iman yang benar. Meskipun di rumah, tetap bisa mendengarkan online. Meskipun tidak bersentuhan, tetap bisa berkomunikasi, tetap bisa memberkati. Ya, iman bukan hanya kekuatan pikiran seperti yang dipraktekkan banyak orang. Kalau aku percaya semua pasti terjadi. Iman bukan itu. Iman itu justru penyerahan diri kepada Tuhan. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Iman bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan. Iman itu untuk melayani Tuhan. Bukan untuk sok-sokan diri sendiri, aku beriman nih. Iman itu justru mau melayani Tuhan. Kita merendahkan diri, kita menyangkal diri, kita melayani sesama. Diminta apapun kita akan layani. Hanya diminta diam di rumah saja, itu sederhana, banyak orang tidak mau. Kecuali memang petugas medis. Kecuali memang ada orang yang perlu pelayanan, kita harus mau melayani. Tentu saja dengan prosedur menjaga diri juga. Bukan takut mati, bukan. Supaya kita tidak menjadi media penularan. Ada orang-orang yang merasa beriman ini tidak memikirkan orang lain. Seandainya pun kita kebal karena perlindungan Tuhan. Tetap saja virus bisa nempel di tubuh kita, bukan? Di pakaian kita. Nah, ketika kita pulang, bayangkan di rumah ada orang tua kita yang sudah lemah. Orang tua yang sudah lemah kena virus, gampang sekali komplikasi dan meninggal dunia. Bayangkan di rumah kita ada anak-anak kecil kita. Ada pembantu, ada saudara, ada teman-teman kita. Mereka tentu saja bergaul lagi dengan pihak lain. Itu akan terjadi penyebaran yang luar biasa, penularan. Jangan berpikir diri sendiri. Kalaupun kita kebal, tapi kita tetap harus memikirkan banyak orang. Itulah iman. Bukan iman aku kebal. Yang lain biarin. Itu bukan iman, saudara. Itu egois namanya.
Bertobatlah kita semua. Kita semua harus bertobat. Justru dengan kejadian ini, kita harus memperbaharui pengertian kita semua. Hidup cuma satu kali, singkat. Kalau kita tidak mati oleh virus ini, suatu hari kita pasti akan mati juga. Tapi sebelum mati, kita harus lakukan yang benar. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus melayani sesama. Kita harus jadi berkat bagi sesama. Jangan jadi sandungan. Ya, saudara. Jadi kita dilarang menggunakan alasan iman untuk melanggar hukum Tuhan sendiri. Ya. Jadi jangan pernah berpikir seperti itu. Ibarat orang mau kebut-kebutan di jalan. Tapi percaya Tuhan pasti melindungi. Ini maaf ya, ini konyol. Justru hukum Tuhan itu kita harus berhati-hati, harus berjaga-jaga, harus menjaga tubuh kita, karena tubuh kita milik Tuhan. Baik aku makan atau minum atau apapun, lakukan untuk Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi, saudara, jadi kalau orang sengaja tidak menjaga diri terhadap bahaya apapun, termasuk virus ini, dengan alasan Tuhan melindungi, itu kurang tepat. Mari kita belajar lagi. Itu bukan iman yang jelas. Itu bukan iman yang benar. Ya. Karena ada banyak fakta yang kita mesti hadapi. Faktanya tidak demikian. Nah, inilah yang kita perlu jelaskan dengan kesempatan ini. Dan dalam kesempatan ini pula kita harus belajar. Ada pembelajaran yang penting dalam kejadian wabah ini. Yang pertama, ternyata manusia itu rentan, mudah sekali dalam bahaya. Virus yang sangat kecil, ukurannya kurang lebih 150 nano, itu sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat oleh mata. Bisa mengancam 7 miliar manusia di bumi loh, di planet bumi yang luas setengah mati ini. Yang luas banget. Hanya diancam oleh virus yang tidak kelihatan. Makanya jangan sombong. Hari ini orang kaya, miskin, pandai, tidak pandai, sama terancam oleh virus ini. Ya, jangan sombong. Makanya manusia sebenarnya membutuhkan Tuhan. Orang-orang yang belum membutuhkan Tuhan atau kita semua, kita harus tetap mencari Tuhan. Minta ampun kesalahan yang selama ini, bertobat lagi, dan belajar terus. Supaya jadi manusia yang matang sebelum kita menutup mata. Ya. Manusia dipaksa belajar dengan kejadian ini supaya bersama-sama mengatasi wabah ini. Supaya kita tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Seluruh dunia harus bergandengan tangan mengatasi wabah ini. Harus saling membantu, saling mengasihi. Alangkah baiknya kalau ini kejadiannya terus-menerus meskipun wabah ini nanti akan berakhir. Kita harus bergandengan tangan seluruh manusia. Karena hanya itulah yang membuktikan bahwa kita itu punya iman yang benar. Jangan membeda-bedakan orang. Di saat yang sulit begini, jadilah berkat. Jangan egois. Jangan borong di supermarket sebanyak-banyaknya. Itu egois namanya. Beli secukupnya, besok habis beli lagi. Orang yang tidak bisa makan, bagi beras, bagi makanan, bagi minuman. Jangan egois. Orang yang mengerti hal ini tidak akan egois. Sebab iman yang benar tidak mungkin egois. Manusia harus belajar saling mengasihi. Dan satu lagi yang penting, ibadah itu bukan hanya di gedung gereja. Dengan kejadian ini, maka banyak dari kita tahu bahwa ibadah itu ternyata tidak hanya di gedung gereja. Dengan cara apapun, dimanapun, kapanpun, dengan online maupun offline, tatap muka maupun tidak, tetap bisa melakukan ibadah. Meskipun ada banyak orang nggak bisa Pak ibadah itu di gedung gereja. Kita semua perlu belajar. Tidak demikian juga. Sebab ibadah itu dalam roh dan kebenaran, bukan di dalam gedung.
Inilah yang perlu kita perbaharui terus. Mari kita rendah hati, belajar, ya. Dan satu lagi, gereja itu bukan gedungnya. Gereja itu manusianya. Kalau kita mau belajar lagi, kitalah gereja yang dimaksud Tuhan. Orang-orang percaya. Jadi kalau kita tidak bisa ke gedung sementara, nggak ada masalah, tapi kita harus tetap jadi gereja. Dimanapun kita ada, kita harus menyenangkan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Ya, Bapak Ibu. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk menjadi berkat, khususnya di saat krisis. Dalam wabah kali ini, lakukan bagian kita. Maksudnya begini, yang diberi banyak, dituntut banyak. Itu adalah prinsip kebenaran, prinsip keadilan. Yang diberi banyak, harus dituntut banyak. Maksudnya begini, kalau seseorang bertugas sebagai petugas medis, jangan takut layani pasien. Sebab banyak orang membutuhkan pertolongan di saat-saat begini. Tentu saja dengan peralatan yang memadai, supaya tidak tertular dan ikut menjadi penular yang baru. Kalau seorang murid yang belum bisa melakukan banyak hal, tinggal di rumah adalah pilihan yang tepat, supaya tidak menjadi penular baru. Tinggal di rumah kan sesuatu yang mudah ya. Kenapa mesti bandel tidak mau ya? Kalau kita seorang hamba Tuhan, harus jadi berkat. Kalau kita ada kesempatan untuk menolong orang, tolong orang. Tapi kalau tidak, ya tinggal di rumah. Belajar di rumah. Telepon, perhatikan jemaat-jemaat. Perhatikan orang-orang yang membutuhkan, transfer bantuan, kirim beras, dan sebagainya. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan dari rumah. Lakukan bagian kita. Jangan menjadi egois. Melindungi diri sendiri, tidak mau tahu orang lain. Itu bukan iman namanya. Iman itu ujungnya adalah kasih, mengasihi sesama. Bapak Ibu, jangan takut. Tuhan beserta kita. Kalau ada orang sekarang favorit dengan Mazmur 91, tapi saya mau membacakan Mazmur 23, Bapak Ibu. Sebab kita tidak hanya terhindar dari bahaya, kita pun bisa berjalan di lembah kekelaman. Tetapi apa kata pemazmur? Inilah pemazmur pasal 23. Saya bacakan ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, ayat 4-nya yang menarik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pemazmur mengatakan bahwa kita bisa berjalan di lembah kekelaman, tapi tidak takut bahaya. Sama dengan keadaan kita hari ini, kita berada di tengah-tengah wabah, tapi kita pun tidak takut bahaya. Kita hanya perlu menjaga diri, menolong banyak orang, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Hosana, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. But
kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara semua sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Shalom, saudara telah mengikuti ibadah GBI Alpha Omega secara online. Saya percaya Tuhan telah melawat dan menjamah melalui pujian dan firman yang telah disampaikan bagi jemaat Alpha Omega. Saudara diberi kesempatan untuk membawa persembahan maupun persepuluhan melalui transfer ke rekening BCA 014 323 7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Saya berdoa dan percaya jemaat Alpha Omega sanggup melalui masa yang sulit ini, dipulihkan dan diberkati Tuhan. Tetaplah bersama GBI Alpha Omega, ikutilah ibadah online selanjutnya, terus bertumbuh dalam anugerah dan kebenaran. Jesus Christ bless you.